أعمالنا وأموالنا وذرياتنا ويشفي مرضانا ويرحم أمواتنا ويقضي جميع حوائجنا. على هذه النية كلها الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du, yang saya muliakan para guru, asatidzah, Bapak hadirin, ngurus serta jamaah Majelis Taklim Ramadan Masjid Jami' Abdiya Luru Sya'ban. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari Senin ini tanggal 2 Ramadan 1443 Hijriyah, Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan pengajian. Tidak lain harapan kita, semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut bacaan risalah kita di halaman 8. Walal mu'allif ta'ala walam yakun salawatullahi wa salamuhu alaihi bid'am minar rusuli hatta yukhalifa sunnatahum aw yanquda tariqatahum. Lam yakun salawatullah, tidaklah Nabi Muhammad salawatullah wassalamu alaihi, atau dengan kata lain bukanlah gitu, tidaklah sama dengan bukanlah Nabi Muhammad bid'an minar rusul. Nabi Muhammad bukanlah Rasul yang pertama gitu, Rasul yang pertama kali berpoligami. Nabi Muhammad itu bukanlah Rasul. Kan sebelum Nabi Muhammad banyak sekali Rasul-Rasul. Jadi Nabi Muhammad punya istri lebih dari satu. Itu bukan pertama kali. Hatta yukhalifa sunnatahum, sehingga dikatakan kalau memang Nabi Muhammad adalah Nabi yang pertama kali punya istri banyak, sehingga bolehlah dikatakan Nabi itu menyalahi sunnatnya para Rasul gitu. Kalau seandainya Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang pertama kali punya istri banyak, bolehlah dikatakan kalau Nabi Muhammad itu menyalahi Rasul-Rasul lain sebelum beliau. Aw yanquda tariqatahum, kalau seandainya benar Nabi Muhammad istrinya lebih dari satu, dia yang pertama kali, bolehlah dikatakan kalau Nabi Muhammad itu telah tadi menyalahi sunnat Rasul sebelumnya, atau merubah cara syariat Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad. Nah, kalau dilihat dari sejarah, bahkan Allah sendiri yang mengatakan di dalam Al-Quran, Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad pun berpoligami. Sehingga tidak benar kalau dikatakan Nabi Muhammad yang Rasul yang pertama kali berpoligami. Ar-rusulul kiramu qad hakal Qur'anu anhum biqaulihi azza wa jalla wa ala. Para rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad seperti yang dikisahkan. Kalau Allah sendiri yang mengkisahkan, berarti sudah tidak perlu dalil-dalil yang lain. Allah sendiri mengisahkan di dalam Quran tentang rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad. Apa firman-Nya Allah yang mengisahkan bahwa rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad banyak punya bini.
Yaitu firman Allah Ta'ala dalam suratul Ra'd. Di dalam suratul Ra'd ayat 38. Bunyinya begini. Walaqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Ya, ini ayat panjang. Kita potongnya sedikit yang nyangkut masalah Rasul-Rasul sebelum Nabi Muhammad pun punya istri banyak gitu. Jadi kata Allah, walaqad arsalna rusulan min qablik, sungguhnya kami kata Allah telah mengutus para rasul sebelum kau wahai Muhammad. Wa ja'alna lahum azwajan, kami jadikan rasul-rasul sebelum Muhammad itu aku jadikan mereka banyak punya bini. Ini azwaj kan bukan atuk. Rasul-rasul sebelum kamu bininya banyak. Jadi kalau begitu kan berarti bukan Nabi Muhammad yang mengada-ada. Bukanlah Nabi Muhammad seorang rasul pertama yang punya bini lebih dari satu. Allah sendiri mengatakan di dalam Quran suratul Ra'd ayat 38 bahwa rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad ya Allah jadikan mereka punya banyak bini, bahkan wa dzurriyyah, banyak keturunan. Nah, kalau kita ingin lebih jelas tentang pengertian ayat ini, kita baca tafsir Khazin. Nah, ada tafsir yang dibaca di Mu'allim namanya tafsir Khazin. Di dalam tafsir Khazin ketika menafsirkan ayat walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah, apa kata Syekh Khazin, tafsir Khazin? Kata tafsir Khazin, ruya annal yahuda wal musyrikina qalu inna Muhammadan laisa lahu himmatun illan nisa. Kata tafsir Khazin, diriwayatkan bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik berkata kepada Nabi Muhammad. Kalau kita bilang ngatain, kalau berkata ini ngatain Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mereka katakan inna Muhammadan laisa lahu himmatun illan nisa. Muhammad itu ya kagak ada, Muhammad tidak punya semangat. Muhammad itu tidak punya semangat kecuali perempuan. Jadi kalau begitu berarti apa yang dikatakan oleh orang-orang orientalis zaman sekarang sudah dikatakan oleh orang-orang Yahudi dan orang musyrik sebelum turun ayat ini. Ini ayat ini walaqad arsalna rusulan min qablik, turun ayat ini gara-gara sebabnya apa? Ayat ini turun. Sebabnya orang Yahudi dan orang musyrik ngatain Nabi Muhammad. Apa kata mereka? Muhammad itu tidak punya semangat kecuali perempuan, kawin mulu. Jadi apa yang dikatakan oleh orang orientalis sekali dari dulu udah ada. Jadi mereka ini hanya ngutip-ngutip aja apa yang dikatakan oleh nenek moyang mereka. Muhammad tidak punya kerjaan lah kalau gitu. Muhammad itu nggak punya kerjaan kecuali apa? Kawin. Gitu. Abu alaihi dzalik. Abu artinya mereka menjelek-jelekkan Nabi Muhammad lantaran Nabi Muhammad punya bini lebih dari satu. Waqalu, kata mereka, siapa mereka? Yahudi, Nasrani dan orang musyrik pada waktu zaman Nabi, mereka berkata, "Laukana yaz'umu annahu Rasulullah, lakana mutabattilan bizuhdi wa tarkid dunya." Kata mereka nih, seandainya Muhammad itu benar-benar utusan Allah, benar-benar Rasulullah, niscaya dia mutabat, niscaya dia nggak kawin. Gitu. Kalau benar-benar dia Rasul Allah, utusan Allah, niscaya dia nggak kawin seperti Isa, gitu ya. Tarkid dunya, niscaya dia nggak kawin lah, tarkid dunya. Nah itu. Oleh karena Muhammad itu banyak bininya, berarti Muhammad itu bukan Rasul. Nah, maka Allah turunin ayat ini. Ya. Fa'ajaballahu anhu hadhihi syubhah.
Maka Allah Ta'ala ngejawab terhadap tuduhan-tuduhan mereka tadi itu. Dengan firman-Nya apa itu? Ya, walaqad arsalna rusulan min qablik. Ya, jadi seakan-akan ayat ini ya menyanggah apa yang mereka katakan terhadap Nabi Muhammad. Seakan-akan Allah mengatakan melalui ayat ini, fa innahu qad kana li Sulaiman. Nah, ya. Sulaiman itu bininya, Nabi Sulaiman bininya 300 perempuan, 300 perempuan merdeka. Dan 700 imro'ah Syria, 700 perempuan hamba. Ini bininya berapa jadinya? 1000. Nah, 300 imro'ah hurrah wa sab'umi'ah imro'ah Syria. Nabi Sulaiman aja bininya 1000. Dari perempuan merdeka 300, dari hamba berapa? 700. Falam yakdah fi nubuwati, walaupun bininya 1000, namun tetap aja dia sebagai nabi dan rasul, ya. Tidak tercela lah, ya. Walaupun bininya 1000, dia nggak tercela sebagai nabi dan rasul. Itu Nabi Sulaiman. Padahal Sulaiman itu nabinya orang Yahudi yang ngata-ngatain. Emang lo nggak tahu nabi lo sendiri gitu lah. Tuh, ini gara-gara ngomong Yahudi jadi mati. Ini lo nggak dengeran. Alhamdulillah, ya. Baik. Ya, kita lanjut. Ini masih. Ya, kita lanjut. Wa kana li abihi Daud. Nah, itu tadi Sulaiman, istrinya 1000. Sedangkan bapaknya Sulaiman namanya Daud, ya. King David. Sedangkan bapaknya Nabi Sulaiman, Nabi Daud, istrinya 100. Istrinya berapa? 100, ya. Falam yakdah fi nubuwati. Namun walaupun demikian tidak mencederai kenabian dan kerasulannya. Nah, kalau memang Nabi Daud istrinya 100, anaknya 1000. Pertanyaan, ya, mereka kan nanya sama kita. Sekarang kita balik bertanya. Pakai paya'ibuna alaika dzalik wa yaj'alunahu qadihan fi nubuwati. Kenapa kamu, ya, ngatain Nabi Muhammad padahal Nabi Muhammad istrinya enggak sampai 100 gitu. Walaupun istrinya nggak sampai 100, hanya belasan. Sedangkan Nabi kamu sendiri istrinya 1000 dan apa? 100. Nah, inilah sabab turun ayat walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Fa'alama tuh, fa'alama ini istifham. Alama asalnya alama. Jadi alifnya tidak disebut. Alama idzan. Kalau demikian, kenapa gitu? Kenapa kamu atau mereka nih, mereka orang-orang orientalis? Kenapa mereka orang-orang talis yusiruna hadhihi zawabi'a al-hauja'a? Kalau memang demikian, kenapa mereka orang-orang orientalis itu menebarluaskan hadhihi zawabi gitu? Apa nih hadhihi zawabi? Ya. Kenapa mereka menebarluaskan, ya, az-zawabi al-hauja? Ya. Artinya apa nih? Az-zawabi al-hauja itu menebarluaskan berita-berita yang bohong, gitu ya. Ya, itu kan ini menebarluaskan. Fi haqqi khatimin nabiyyin alaihi wasallam, pada Nabi Muhammad selaku penutup para nabi dan rasul.
Walakin kama yaqulul qail, akan tetapi sebagaimana yang dikatakan oleh seorang penyair. Apa kata seorang penyair? Qad tunkirul ainu daw asy-syamsi min ramadin wa yunkirul famu ta'mal ma'i min saqami. Ya. Terkadang mata itu mengingkari cahaya matahari. Mata itu mengingkari cahaya matahari. Padahal matahari terang benderang, namun mata itu mengingkari cahaya matahari. Kata orang yang matanya itu romad, kena matanya sakit, dibilang apa? Matahari tidak bersinar. Padahal matahari bersinar. Matanya aja yang apa itu? Matanya aja yang sakit, sehingga mencela kalau matahari itu sinarnya kurang apa? Wa yunkiru ta'mal ma'i min saqami. Demikian juga terkadang lidah atau mulut itu mengingkari rasa makanan. Ya, padahal bukan makanan itu yang kurang, tetapi karena mulutnya, ya. Karena dia sakit gitu. Kan kalau orang sakit gitu, ente lagi sehat, ya, nyobain makanan, enak, rasanya enak. Tapi kalau orang sakit bilang pahit gitu. Begitu kan? Ya. Terkadang mulut itu mengingkari lezatnya makanan. Lantaran mulutnya apa? Lantaran badannya lagi sakit. Makanan enak dibilang pahit gitu. Nah, ini bagi siapa tuh? Bagi orang yang sakit. Demikian juga ada orang yang matanya apa? Matanya terganggu. Bilang kalau matahari redup gitu. Bukan matahari yang redup, mata ente. Nah, ini kaitannya ini dengan apa? Kaitannya, ya. Padahal sudah terang benderang. Nabi mereka aja istrinya ratusan. Kok kenapa ngata-ngatain Nabi Muhammad seakan-akan, ya, mereka itu bagaikan orang yang matanya sakit sehingga mengingkari mengingkari sinar matahari karena mulutnya itu atau badannya sakit sehingga mengatakan kalau makanan itu pahit, padahal makanan itu enak. Wa sadaqallahu haitsu yaqul, dan benarlah Allah ketika Allah berfirman, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Akan tetapi mereka itu buta mata hatinya. Mata hatinya buta. Jadi yang buta itu mata hati, sehingga enggak dapat melihat kebenaran gitu. Ya. Kebenaran tidak dilihat oleh mata, oleh hati yang buta. Mana kebenaran? Yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu walaupun istrinya lebih satu, benar gitu. Kenapa? Benar, tidak menyalahi sunat para rasul. Karena para rasul sebelum Nabi Muhammad istrinya lebih banyak daripada istri Nabi Muhammad. Oleh karena mereka itu matanya buta, sehingga ngata-ngatain Nabi Muhammad SAW. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Mereka mata kepala mereka enggak buta gitu. Yang buta itu mata hati mereka. Baik. Ayuhal ikhwatul afadil. Nah, ini kan beliau sampaikan kata-kata ini melalui muhadharah ceramah yang disampaikan di Universitas Ummul Qura pada waktu zaman itu. Kemudian dibukukan. Hunaka nuqtatan, setelah kita menjawab kepada mereka yang menuduh atau yang melontarkan tuduhan kalau Nabi Muhammad rajulun syahwani, tadi kita sudah sanggah, ya, dengan pukulan yang telak lah gitu, ya. Kemudian yang perlu kita ketahui di sini ada dua nuqtah, ada 2 poin jauhariyatan, 2 poin pokok. Tanpa aneh syubhata anin Nabil Karim. Dengan 2 poin ini kita bisa menyanggah tuduhan mereka lagi. Tulqamanil hajara likulli mubtarin asim. Seakan-akan 2 poin ini, ya, 2 batu yang melontari kepada setiap
Setiap orang yang mencari-cari lah. Setiap orang yang mencari-cari, ya, mencari-cari apa, ya. Ini bukan kekurangan Nabi, mereka mencari-cari, ya. Dengan 2 poin ini kita bisa apa itu? Kita bisa melontari gitu, melontari menyanggah tuduhan mereka. Yuridu an yanala min sahibir risalati Muhammad ibn Abdullah, ya. Orang ini ingin anyanala, yana artinya ingin mengurangi darajat Nabi Muhammad ibni Abdullah. Yajibu alla naghfula anhuma. Tidak boleh kita lupakan 2 poin ini. Kalau kita tahu 2 poin ini, dengan mudah kita dapat mematahkan tuduhan musuh. Wa anna dha'ahuma nusba ayunina. Ya, 2 pokok ini harus kita letakkan di mana? Di mata kita. Hina natahaddatsu an ummahatil mu'minin, saat kita berbicara tentang para istri Nabi yang dapat julukan Ummul Mukminin, wa an hikmati ta'addudi zaujatit tahirat ridwanullah alaihinna ajmain. Saat kita berbicara tentang apa latar belakang, nah, hikmah, apa latar belakang Nabi Muhammad punya istri yang suci itu lebih dari 1, ya. Jadi saat kita berbicara tentang ummahatul mukminin, para istri Nabi, dan hikmah apa Nabi Muhammad punya bini lebih dari 1, saat kita berbicara tentang itu jangan kita lupakan 2 poin ini. 1, huna hatanin nuqpatan huma, yang pertama. Iya. Kalau 2 poin ini kita ingat, ya, cukup untuk menjawab tuduhan-tuduhan mereka itu. Yang pertama, lam yu'addidir rasulul karimu zaujatihi illa ba'da bulughihi sinnas saykhuha. Yang pertama, poin yang pertama, Nabi Muhammad tidaklah berpoligami kecuali setelah beliau itu, ya, mencapai umur saykhuha. Saya ulangi, Nabi Muhammad tidaklah berpoligami kecuali setelah usianya lanjut. Setelah usianya, Nabi Muhammad tidaklah berpoligami kecuali setelah umurnya lanjut. Berapa itu? Ai ba'da an jawaza minal umril khamsin, setelah Nabi Muhammad, ya, umurnya lewat 50 tahun. Kan berarti kalau udah 50 tahun usianya udah apa? Nabi tidaklah berpoligami kecuali setelah berumur lebih dari 50 tahun. 1. Yang kedua, jami'u zaujatihi tahirat sayyibat. Semua istri-istri Nabi yang dinikahi oleh Nabi semuanya janda-janda. Nenek-nenek, janda-janda. Kalau janda-janda mungkin ente bilang janda kembang kali gitu. Semua istri Nabi yang dinikahi oleh Nabi janda-janda udah peot-peot. Nah, gitulah, udah tua-tua. Ma ada as-sayyidata Aisyah, selain Aisyah. Hanya Aisyah doang yang istri Nabi itu masih perawan. Lainnya itu semua pada nenek-nenek. Wa hiya al-wahidah, dialah Aisyah itu satu-satunya istri Nabi allazi tazawwajaha wa hiya fi halatis siba wal baqarah. Dialah satu-satunya istri Nabi yang dinikahi saat itu masih dalam keadaan perawan. Kalau yang lain semua udah nenek-nenek. Jadi ada berapa? 2 poin. Pertama, Nabi tidak punya istri lebih 1 kecuali setelah berusia lanjut 1. Yang keduanya, semua istri yang dinikahi oleh Nabi nenek-nenek. Nah, maksudnya apa? Maksudnya 2 poin ini maksudnya apa, ya? Wa min hadaini nuqtataini nudriku. Nah, dengan 2 poin ini dengan mudah kita dapat pahami. Apa itu? Bikulli basatah, dengan mudah dapat kita pahami tapahatit tuhmah. Nah, dengan mudah kita bisa mematahkan lontaran-lontaran musuh tadi. Kan kata musuh tadi bahwa Muhammad itu adalah seorang yang
ya, nafsu seksualnya rajulun syahwani, yang nafsu seksualnya melebihi daripada orang normal, makanya bininya puluhan gitu. Nah, dari dua ini bisa kita lanjut. Kalau seandainya betul tuduhan mereka bahwa Muhammad itu nafsu seksualnya ya tinggi, ya gitu kan? Kenapa dia nggak kawin pada waktu umur muda, kan gitu? Iya kan? Kenapa dia nggak kawin pada saat umurnya masih muda? Dia kan tadi kawinnya banyak bininya setelah usianya lebih dari 50. Berarti kawinnya itu bukan lantaran apa? Bukan kena lantaran nafsunya. Kalau memang lantaran nafsunya itu kawinnya waktu muda. Gitu kan. Dan yang kedua, kalau memang mereka benar tuduhannya bahwa Muhammad itu adalah ya seorang yang apa ya, kalau bahasa itunya orang yang hypersex. Nah, itu. Kalau memang tuduhannya benar Muhammad itu hypersex, niscaya yang dikawinin bukan janda-janda. Niscaya apa? Wanita-wanita muda-muda yang cantik-cantik. Jadi dari dua poin ini udah bisa kita menepis atau menolak tuduhan mereka itu. Tuh. Jadi wa min hatainin nuqtatain, dengan dua poin ini nudrik, dapat kita ketahui bikulli wasatah, dengan mudah. Tapa hata aja tuh Pak, betapa dangkalnya tuduhan mereka. Wa butlan dzalikal iddia, dan betapa tidak benarnya apa yang mereka sangkakan. Allazi alsaqahu bihil mustasyrikun al-haqidun, yang dilontarkan oleh orang-orang orientalis yang memang punya hati dengki. Ya, mereka melontarkan tuduhan ini bukan karena nggak tahu, karena hatinya apa? Dengki gitu, supaya orang nggak demen sama Nabi Muhammad gitu. Ah gitulah. Kalau orang nggak demen kan berarti nggak mau beriman. Falau kanal muradu minaz zawaji al jarya wara asyahwa. Kalau memang Nabi kawin karena ingin melampiaskan hawa nafsu seperti yang mereka tuduhkan gitu ya. Awis sayra ma'al hawa. Kalau Nabi kawin lebih dari satu karena mengikuti hawa nafsunya seperti yang mereka tuduhkan lagi. Au mujarradal istimta' bin nisa, atau Nabi Muhammad punya istri banyak, tujuannya semata-mata ingin senang-senang sama perempuan gitu, seperti yang mereka tuduhkan, niscaya la tazawwaja fi sinni syabab. Niscaya Nabi Muhammad punya istri lebih satu kapan? Pada waktu umurnya masih muda, bukan pada waktu umurnya sudah apa? Udah tua. Kan kalau orang udah umur tua ya, nah nafsunya udah berkurang. Wala tazawwajal abkar, niscaya Nabi Muhammad istrinya semuanya apa? Perawan-perawan ya. Asyabat, pemudi-pemudi. Kalau memang Nabi Muhammad kawinnya karena ingin melampiaskan hawa nafsu, niscaya para istrinya itu muda-muda. Lal aramilul musannat, bukan janda-janda yang sudah umur lanjut. Gitu ya. Nah sekarang ada mereka kalau udah dibilang begitu kan masih aja ya, masih aja nggak puas dengan jawaban kita. Kita bilang lagi, wa huwal qailu li Jabir. Nabi Muhammad lah yang telah berkata kepada Jabir bin Abdullah, salah seorang sahabat Nabi. Jabir bin Abdullah kawin. Hina ja'ahu ala wajhihi asarat tiba wa ni'ma. Jabir datang ke Nabi. Jabir menghadap Nabi. Nabi melihat di muka Jabir atau di muka Jabir terlihat bekas minyak wangi, bekas nikmat. Nah, jadi kalau orang Arab kalau apa nih? Kalau ngelihat seseorang pakai minyak wangi kemudian datangnya dengan berseri-seri, berarti dia habis kawin. Habis kawin gini. Kalau ada orang datang ya, kita lihat mukanya apa? Cerah. Nah, kemudian pakai minyak wangi, berarti baru apa? Baru kawin kan? Ini Jabir bin Abdullah
yang diketahui oleh Nabi dia belum kawin. Tiba-tiba datang sama Nabi pakai minyak wangi, kemudian mukanya berseri-seri. Langsung Nabi tebak. Kata Nabi, "Ente kawin?" Nah, gitu ya. "Ente kawin?" Ya. Karena ada tanda tanya tadi. Langsung dijawab oleh Jabir, "Na'am ya Rasulullah." Nah, berarti waktu dia kawin nggak ngundang nih. Nggak ngundang. Ya, kalau diundang pasti Nabi nggak nanya kan. "Ente kawin Jabir?" "Iya." Gitu. Apa kata Nabi? Kata Nabi, kata Nabi, "Bikron am saiban." Ini Jabir perjaka gitu. Jabir perjaka. Perjaka tulen gitu ya. Nah, kalau perempuan ting-ting gitu. Kalau perempuan perawan ting-ting. Nah, kalau perjaka bukannya ting-ting apaan? Tulen. Nah, gitu. Nih Jabir perjaka tulen. Makanya Nabi nanya, "Ente kawin?" "Iya." "Apa perawan atau janda?" Kata Jabir, "Sayyiban ya Rasulullah." Nah, saya kawin janda ya Rasulullah. Nah, ya. Nah, ini sebetulnya ada terusannya, ya. Faqala lahu shalawatullah salam. Nah, ini menunjukkan kalau Nabi Muhammad laki-laki yang normal. Ini pertanyaan Nabi kepada Jabir menunjukkan Nabi Muhammad seorang laki-laki yang normal. Laki-laki sejati yang normal. Apa kata Nabi? "Fahalla bikron tula'ibuha wa tula'ibuka." Jabir, kan kamu masih jajaka. Kok kenapa kamu tidak kawin sama perawan? Sebab kalau orang punya bini perawan, ya, tula'ibuha wa tula'ibuka, gitu ya. Nah, kamu bisa main katanya ya. Tula'ibuha wa tula'ibuka, ya. Kalau kamu punya istri perawan, maka kamu bisa ajak main dulu, gitu ya. Wa tula'ibuka, dan dia juga bisa main sama engkau. Nah, ini apa artinya? Ya. Kalau punya bini perawan gitu ya. Nah, itu kan ya main-main dulu, ya gitu kan enak gitu. Wa tudahikuka wa tudahiku wa tudahiku ha wa tudahika wa tudahikaki ini. Wa tudahika. Kalau kamu punya istri perawan, niscaya kamu bisa ajak bercanda dulu tuh. Ajak, kan namanya istri perawan masih begitu kan, harus bercanda dulu ya. Canda dulu, nggak langsung ya to the point gitulah. Nah, ini kan menunjukkan bahwa Nabi Muhammad bukan laki-laki yang apa nih? Bukan laki-laki yang apa ya? Bukan laki-laki yang nggak normal. Nah, itu kan tahu tuh Nabi Muhammad yang perawan tuh begini, yang janda ini begini tuh ya. Nah, kalau memang Nabi Muhammad laki-laki normal, dia tahu kalau punya bini perawan begini, punya janda begini. Nah, kemudian beliau itu tidaklah nikah kecuali istrinya para janda. Menunjukkan nikahnya Nabi kepada mereka bukan dengan tujuan apa? Melampiaskan hawa nafsu. Kalau tidak demikian, berarti tiap-tiap istri yang dinikahi Nabi ada hikmahnya sendiri satu-satu. Nah, ini buktinya. Ini ada terusan. Jabir mengatakan, "Ya Rasulullah, saya ngerti. Ya, kenapa saya kawin sama janda gitu, tidak kawin sama perawan. Seperti yang kau sarankan itu lebih baik kawin sama anak perawan, kan bisa sebelumnya ngajak bisa main-main dulu kalau itu perawan gitu ya. Kenapa saya kawin sama janda?" Kata Jabir, "Saya banyak adik-adik saya perempuan ya. Jadi bapak saya meninggal dunia, ibu saya meninggal dunia, ninggalin saudari perempuan. Kalau saya kawin sama perempuan, nanti adik-adik saya yang masih kecil nggak ada yang ngerawatin. Makanya saya kawin sama siapa? Janda, supaya adik-adik saya yang masih kecil-kecil itu bisa ngerawatin adik-adik saya." Itu alasan Jabir kenapa kawin sama janda. Nah, kalau Jabir alasan kawin sama janda supaya bisa membantu ngerawatin adiknya, Nabi Muhammad SAW kawin sama janda bukan karena melampiaskan hawa nafsu, tapi ada hikmah tersendiri. Baik. Nah, di sini dikatakan apa di sini? Par Rasulul Karim asyara alaihi
bitazawujil bikri. Nabi Muhammad ngajarin Jabir agar supaya kalau mau kawin sama anak perawan. Kalau begitu berarti apa? Wa huwa alaihi salam ya'rifu tariqal istimta'. Kalau begitu berarti Nabi Muhammad tahu tuh bagaimana apa tuh? Bagaimana cara bersenang-senang sama perempuan. Sabil syahwah. Nabi Muhammad laki-laki yang normal, dia itu tahu bagaimana bisa apa? Ya, bisa bisa memenuhi kebutuhan apa? Kebutuhan apa? Ya, biologi. Fahal yaqilu ayatazawwajal aramila wa yatrukul abkar wa yatazawwaju fi sinni saykhukh wa yatruku sin nasiba idza kana gharduhul istimta wa syahwa. Kalau memang Nabi Muhammad tujuan kawin lebih dari satu, tujuannya adalah ingin senang-senang sama perempuan. Kenapa Nabi tidak kawin pada waktu masih muda, dan kenapa yang dikawini kenapa enggak perawan? Gitu kan? Saya ulangi. Kalau memang Nabi Muhammad tujuannya kawin lebih dari satu, tujuannya ingin senang-senang sama perempuan, kok kenapa dia enggak kawin pada waktu umur masih muda? Dan kenapa pula yang dikawini bukan wanita yang muda-muda tetapi nenek-nenek? Baik, inna sahabata ridwanullah alaihim kanu yafiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimuhajihim wa arwahihim. Ada lagi nih. Kalau seandainya memang tuduhan mereka itu benar, ini sahabat-sahabat yang menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang beriman, yang ingin berkhidmat sama Nabi. Para sahabat itu datang sama Nabi muhajihim wa arwahihim. Muhaj ini jamak nih. Muhaj ini jamu mufradnya mahjah. Mahjah itu roh. Roh apa roh? Jadi sahabat yang beriman sama Nabi, mereka itu apa? Datang kepada Nabi dengan jiwa raga. Ya, jadi sahabat-sahabat yang masuk Islam itu ya tunduk sama Nabi jiwa raga gitu. Jiwa dan kalau sahabat tunduk sama Nabi jiwa raga, berarti apa? Apapun yang Nabi inginkan pasti apa? Ya gitu. Nah di sini aja kena gurunya suka sama duren, makannya duren. Nah gitu kan. Padahal bukannya Nabi, bukan apa gitu. Ya. Anak murid gitu, anak murid yang tahu keinginan guru umpamanya gitu. Karena gurunya suka duren, so apa nih kira-kira yang membuat gurunya senang kan gitu. Itu para sahabat yang beriman itu, mereka itu berimannya bukan hanya jiwa, bukan hanya raga saja, jiwa dan raga. Seandainya Nabi Muhammad ingin apa tuh? Ingin perempuan yang cantik-cantik, niscaya sahabat-sahabat yang datang sama Nabi apa? Ya, gitu kan? Nah, mu'alim aja bininya banyak. Ya, kan sebabnya apa? Mu'alim bininya banyak karena anak muridnya menawarin gitu. Kira-kira yang disuka sama tuan guru apa nih? Ya, gitu. Jadi Nabi sahabat yang datang sama Nabi, dia itu menyerahkan apa ya? Menyerahkan jiwa dan raga. Menunjukkan apa? Apapun yang diinginkan oleh Nabi, mereka bersedia. Seandainya tuh Nabi Muhammad ya kesukaannya mau perempuan, umpamanya seperti yang mereka tuduhkan, niscaya sahabat-sahabat yang punya anak, punya ponakan cantik-cantik pun ya Rasulullah tolong nikahin. Ada nggak sahabat yang begitu? Nggak ada. Oh, berarti apa yang mereka katakan kepada Nabi Muhammad nggak benar itu ya. Tuh. Jadi para sahabat yang datang ke Nabi dengan muhajihim, dengan rohnya, bukan dengan raganya aja, roh dengan jiwa dan raga. Seandainya talabaz zawaja tuh, seandainya Nabi ingin ya, ingin kawin sama perempuan-perempuan yang dia sukai gitu ya. Lama yata'akhkhara ahadun minhum antaziniscaya, setiap sahabat tidaklah ya berlambat-lambat itu, langsung bawain apa?
bawain perempuan yang muda-muda tuh, yang al-abkar, yang perawan-perawan, yang cantik-cantik. Falimadza lam yata'addu zaujat fi maqtalil umri. Nah, kita bertanya kepada mereka, balik bertanya, kenapa Nabi Muhammad tidaklah kawin pada saat umurnya masih muda? Rai'anis syabab, pada waktu saat Nabi Muhammad sedang muda. Ya. Kan Nabi Muhammad kawin sama Khadijah umur 25. Khadijah waktu itu umurnya 40 tahun. Selama kawin sama Khadijah, Nabi nggak berpoligami. Ya, tuh, nggak berpoligami selama berapa tahun itu? 25 tahun. Nah, setelahnya Khadijah meninggal dunia, barulah Nabi Muhammad berpoligami. Walimadza taraka zawaj bil abkar. Yang kedua pertanyaan kita, kenapa Nabi tidaklah kawin sama anak-anak masih muda atau perawan? Tazawwajat sayyibat, yang dinikahi oleh Nabi adalah nenek-nenek. Karena mereka kita tanya nggak jawab, kita sendiri yang jawab dah. Kita yang nanya, kita yang jawab. Nah, kita jawab dah sekarang. Inna hadza, nah sesungguhnya ini, apa itu sesungguhnya ini? Nabi Muhammad tidaklah berpoligami ketika usianya sudah tua. Ketika dia berpoligami, istrinya kebanyakan nenek-nenek, gitu kan? Kalau memang demikian, maka bila syak tidaklah diragukan, yadfa'u kulla taqaulin wabtiro. Ya. Kalau demikian berarti ya ini udah cukup katanya untuk menepis, untuk menepis, untuk menyanggah segala macam tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan. Yudhidu kulla syubhah wa buhtan. Ya. Udah cukup untuk menepis, ya, menolak segala macam tuduhan. Yaruddu ala kulli apakin asim. Bisa menepis seluruh kulli apakin asim, artinya orang-orang yang membuat berita-berita bohong. Asim yang penuh dengan dosa. Yuridu ayanala min kusyati Rasul. Tujuan mereka menuduhkan lontaran ini tidak lain adalah ingin menodai kusyati Rasul, kesucian Nabi Muhammad SAW. Au yushawihu sum'atahu thahirah. Atau mereka tujuannya ingin mengotori, ya, sum'ah. Reputasi kalau kita. Ingin mengotori nama baik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya orang enggak demen nama Nabi Muhammad. Itulah tujuan mereka. Pamaka nazawajur Rasul bikusil hawa awisyuh. Nabi Muhammad punya istri banyak, tujuannya bukan karena ingin, ya, melampiaskan hawa nafsu, bukan karena syahwat. Innama kana lihi kamin jalilatin wa ghayatin nabilatin wa ahdapin samiyah. Nabi kawin lebih dari satu, tidak lain ada hikmah-hikmah tertentu. Ada hikmahnya? Ada alasan-alasan tertentu yang sangat besar. Ghayatin nabilah, ada tujuan yang mulia. Ahdapin samiyah, ya, ada, ya, tujuan juga nih yang samiyah, yang sangat agung, ya. Saufa yukirul a'da'u binabliha wa jalaliha. Niscaya para musuh nanti akan mengakui itu betapa cerdasnya Nabi Muhammad saat banyak istrinya. Karena setiap istri yang dinikahi ada hikmah-hikmah tertentu. Asalkan mereka tarakut ta'assub, asalkan mereka itu, ya, tidaklah ta'assub. Apa itu ta'assub? Fanatik. Ya. Kan kalau orang fanatik walaupun dibilang apa juga, ya, wangkeng juga. Kalau orang udah fanatik tuh, walaupun ada kebenaran di mata mereka, mereka masih tetap aja nggak mengakui. Itu tadi yang diutarakan bagaikan apa? Padahal matahari terang benderang, kena matanya sakit, dia bilang apa? Matahari hari ini redup. Padahal matahari nggak pernah redup, ya gitu. Lantaran matanya sakit sehingga nuduh matahari redup gitu. Ada orang lagi nggak enak badan, makanan enak banget, dibilang apa? Pahit, ya. Gitu. Ya. Nah inilah kalau seandainya mereka itu, ya, di dalam hati mereka tidak
tidak ada fanatik, niscaya mereka akan akan mengakui kebenaran Nabi Muhammad SAW, ya, mengakui akhlak Nabi Muhammad yang mulia. Matarakut ta'asubul a'ma, niscaya mereka enggak akan, ya, idama, selama mereka ninggalin fanatik yang buta. Wahak kamu mantikal akli wal wijdan, niscaya mereka menjadikan akal sehatlah menjadi barometer, ya. Wasaufa yajiduna fi hadzal zawaj amasalul almasalal a'la. Nah, kalau seandainya mereka itu tahu setiap istri yang dinikahi oleh Nabi punya tujuan-tujuan tertentu, niscaya mereka akan mengetahui betapa agungnya Nabi Muhammad saat menikahi tiap-tiap perempuan. Tuh, fil insanil fadilil karim, yang ada di dalam pribadi Nabi kita Muhammad yang mulia, Rasulun Nabi Rahim, Rasul Nabi yang sangat rahim, ya, artinya yang sangat belas kasih kepada umatnya. Sebab ada nanti istri Nabi yang dinikahi kena lantaran belas kasih. Allazi yudhi bi rahatihi fi sabili maslahati ghairihi. Nabi Muhammad selalu berkorban. Yudhi berkorban, bukan berkorban nyembelih. Nyembelih apa nih? Nyembelih kambing. Nabi Muhammad selalu berkorban, mengorbankan segala kenyamanan. Bukannya ngorban kambing. Nabi Muhammad selalu mengorbankan kenyamanannya demi untuk kemaslahatan orang lain. Kalau seandainya Nabi tidak mau mengorbankan kemaslahatannya, niscaya istrinya cantik-cantik, istrinya muda-muda gitu, ya. Disengaja dikorbankan, ya. Apa itu dikorbankan, apa itu tuh? Kenyamanan. Dia sengaja mengorbankan kenyamanan. Dia enggak bertaat, tidak berpoligami kecuali kalau udah tua. Dan istrinya itu berarti dia mengorbankan apa itu? Kenyamanan. Demi untuk apa? Kemaslahatan orang lain. Maksud orang lain, setiap bini yang dinikahi ada maslahat-maslahatnya itu. Ya. Wa fi sabili maslahatid dakwah. Nah, dan demi untuk kemaslahatan dakwah. Karena nanti ada hikmah politik, ada hikmah macam-macam itu. Ini namanya dakwah, agar supaya ajaran Islam atau agama Islam ini bisa diterima oleh semua orang gara-gara menikahi seorang wanita. Ini lantaran ini dinikahi, lantaran ini dinikahi. Ada hikmah, ada hikmah politik, ada hikmah kasih sayang, ada macam-macam nanti, ya. Ayuhal afadil, ya, nah ini sebagai penutup pengajian kita pada pagi hari ini. Innal hikmah min ta'addudi zaujatir rasul katsirah. Hikmah Nabi Muhammad punya istri lebih dari satu sangat banyak. Namun walaupun banyak, bisa kita simpulkan ada 3 hikmah. Yang pertama hikmah ta'limiyah. Ada perempuan yang dinikahi oleh Nabi dengan tujuan ingin taklim. Nah, yang kedua hikmah tasyri'iyah. Nah, yang kedua hikmahnya ada tasyri', ada aturan, ya. Aturan baru, ya, yang datang dari Allah. Nabi diperintah, itu ntar ada contohnya. Yang ketiga ada hikmah sosial. Nah, karena ada hikmah sosial, Nabi kawin sama perempuan itu. Nah, yang terakhir, yang keempat, ada hikmah politik, ya. Ada hikmah politiknya, sia-sia. Nah, inilah yang akan diterangkan nanti. Siapa aja istri Nabi yang dikawini gara-gara hikmah taklimiyah siapa, hikmah tasri'iyah siapa, hikmah ijtimaiyah sosial siapa, dan yang dikawini lantaran politik itu siapa. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang besok, insya Allah hari Selasa. Baik, kena waktu, ya, sudah tiba, ya, terbit matahari, maka kita cukup ngaji sampai di sini. Sebelum kita baca zikrul tauhid, mari sama kita baca Fatihah. Semoga berkah Fatihah Allah SWT berikan kita panjang umur dalam keadaan sehat afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman saat kita dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah.